Pemirsa, tim gabungan independen mencari fakta tragedi Kanjuruhan telah menyerahkan laporan investigasi kepada Presiden Jokowi di Istana Negara. Hasil rekomendasi TGIPF, Ketum PSSI dan Komite Eksekutif harus mundur. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota tim gabungan independen pencari fakta Profesor Renald Kasali dan juga pengamat sepak bola, saya lebih suka menyebutnya pegiat sepak bola, yaitu Effendi Syahputra. Assalamualaikum, selamat sore Bang Effendi, selamat sore Prof Renald. Sore Bang Abraham. Iya. Sore Prof. Bang Effendi, izinkan saya menyapa dulu Prof Renald. Prof Renald, ngeri-ngeri sedap ini tuntutan yang disampaikan oleh TGIPF. Minta Iwan Bule dan jajarannya mundur. Ini dasarnya sudah dirasa begitu tepatkah? Sudah dirasa begitu kuatkah? Ya, yang pertama tentu saja adalah PSSI tidak bisa lepas dari tanggung jawab karena ini adalah juga mesin organisasi. Harus ada upaya-upaya jangka panjang yang sudah dilakukan karena bukan baru peristiwa sekali inilah ada korban. Jadi setelah melihat ada korban seharusnya sudah dilakukan upaya-upaya edukasi, pencegahan, bagaimana uang-uang sponsor itu juga digunakan, dikembalikan dalam bentuk keselamatan tidak hanya pada penonton, supporter, tetapi juga kepada para pemain. Begitu ya, diberi keselamatan. Nah, itulah yang perlu dicamkan. Diingat baik-baik bahwa kami tidak intervensi, ini bukanlah intervensi, bukan diminta mundur, tetapi harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab secara yang paling tinggi itu disebut Pak Mahfud sebagai solus populi suprema lex esto. Artinya adalah hukum yang tertinggi adalah untuk keselamatan rakyat. Jadi keselamatan rakyat itu yang paling depan. Apakah kita menutup mata terhadap 132 orang yang menjadi korban? Belum lagi yang lain-lain. Jadi yang dihimbau itu adalah tanggung jawab moral dan jangan berfokus pada satu orang. Ini semua mesinnya. Biasanya ganti pimpinan yang di bawahnya kan masih sama, di samping-sampingnya masih sama. Semua bertanggung jawab. Nah, inilah yang ditunggu masyarakat. Jadi tidak ada intervensi, tidak ingin terlibat. Dari proses sedemikian panjang penyidikan yang dijalankan oleh TGIPF, apa dosa besar PSSI di bawah komando dari Iwan Bule? Kami tidak mengatakan dosa besar, tapi adalah pembiaran terhadap hal-hal yang sudah kita lihat ini adalah sangat berisiko. Jadi pembiaran terus terjadi dan tidak ada upaya-upaya bagaimana caranya untuk mencegah, menaruh orang, mencegah dan lain sebagainya. Memperhatikan bahwa banyak stadion seperti ini yang akhirnya kita banyak sekali menyaksikan korban. Jadi ini perlu sudah dilakukan, diantisipasi jauh-jauh hari demi keselamatan rakyat ini, para penonton ini. Oke, kita tahu kan sifat dari hasil ini semua rekomendasi. Bahkan secara tegas juga disebutkan oleh Prof Mahfud bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi PSSI. Namun dalam poin yang disampaikan dalam rekomendasinya ini ada juga di sana soal KLB, kepengurusan dan lain sebagainya. Apakah ini tidak dinilai mencampuri urusan PSSI secara internal, Prof Renald? Ya, ini adalah soal himbauan secara moral. Jadi secara moral itu hendaknya bisa dilakukan pertimbangan karena ada voters di sana. Voters itu juga adalah para anggota. Apakah para anggota juga tidak bertanggung jawab? Sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya tentu harus dituntut sesuatu, begitu ya. Tapi semua terpulang kepada Kongres PSSI sendiri, kepada para anggota sendiri dan kepada FIFA. Jangan lupa FIFA itu juga pasti mempunyai dosa juga kenapa membiarkan selama ini tidak melakukan peneguran dan lain sebagainya. Ini adalah area mereka, silahkan diperdebatkan, silahkan diatasi karena kalau kita masuk ini tidak boleh kan? Tidak boleh. Gitu. Dapat dibenarkan. Saya bergeser ke Bang Effendi Syahputra. Bang Effendi, mengapa saya suka memanggil Anda pegiat sepak bola? Karena bedanya pegiat dan pengamat. Pegiat lebih aktif dan bisa merasakan suasana kebatinan dari fans sepak bola. Karena Anda juga aktif di dunia persepak bolaan. Bang Effendi, kalau Anda bisa jelaskan kepada kami, apakah rekomendasi ini sifatnya nanti bukan intervensi? Meskipun kita tahu bahwa ini senada dengan apa yang disuarakan publik melalui petisi untuk meminta Iwan Bule mundur. Oh tidak, kalau intervensi itu biasanya sifatnya pembekuan. Seperti tahun 2014 dulu ketika pemerintah lewat Menpora menonaktifkan ketua terpilih waktu itu Pak Lanyala Mataliti. Nah, itu bentuk intervensi yang dianggap oleh FIFA, pemerintah sudah masuk ke dalam area organisasi yang dibangun FIFA ini. Nah, saya pikir PSSI sebagai anaknya FIFA, namun tentu dia berada di wilayah jurisdiksi Indonesia. Tentu ada hukum-hukum Indonesia yang harus juga dipatuhi. Nah, saya pikir ini sudah cukup
cukup tepat apa yang dilakukan oleh TPIGF menyarankan untuk mundur ya, karena kalau kita berpijakan pada hukum positif maka para pemegang otoritas federasi sepak bola kita ini tidak akan tersentuh karena memang tidak tersangkut langsung dengan dengan kejadian. Maka etik yang akan bicara di situ, moralitas. Nah, ketika moralitas itu ditunggu-tunggu juga tidak, maka perlu masuk tekanan yang lebih kuat dalam hal ini ya dari pemerintah lewat TPIGF. Tapi saya menilai ini bukan suatu bentuk intervensi karena ini akan dikembalikan lagi kepada voters. Voters adalah pemegang hak tertinggi di organisasi PSSI. Oke, Bang Effendi, mengenai suasana kebatinan, tentu Anda juga mendengar bahwa ada dukungan moral yang disampaikan oleh pelatih timnas, Coach Sintayong. Nggak hanya Coach Sintayong, ada juga pemain timnas dan juga beberapa pemain timnas lainnya lah ya. Kita tidak perlu sebutkan satu persatu namanya. Tapi dukungan moral ini dianggap kelewat batas, offside, di luar tempatnya. Tapi khawatirnya juga mengganggu apa yang sudah dibangun saat ini dalam persepak bolaan kita yang sudah maju. Apa yang Anda lihat jika kemudian Iwan Bule mundur, kemudian Sintayong juga mengancam mundur dan pemain timnas malah ngambek? Ya, tadi seperti yang dikatakan oleh Prof, bahwa kepentingan keselamatan rakyat itu di atas segala-galanya. Walaupun kita harus terpaksa merelakan Sintayong, tentu ini tidak menjadi soal. Karena menurut saya, yang harus kita perbaiki adalah sepak bola kita dalam hal yang mendasar. Yaitu soal bagaimana membangun sepak bola yang sehat. Dimulai dari supporter, federasi, operator, broadcaster. Ini kan banyak lingkupnya. Dan selama ini nggak berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan sekarang saling melempar kesalahan di antara yang saya sebutkan tadi gitu loh. Jadi kalaupun ada beberapa pemain timnas yang bilang saya akan mundur, ya saya pikir ini hanya bentuk solidaritas sesama timnas dengan ketua umum PSSI yang setiap hari hadir, ya wajar. Tapi itu tidak boleh mengganggu agenda besar daripada perbaikan sepak bola Indonesia sendiri. Saya kembali ke Prof Reynald. Prof Reynald, jika demikian bagaimana menjelaskan bahwa ada ancaman-ancaman dari mereka-mereka yang menjadi garda terdepan dalam sepak bola ya, seperti pemain timnas, kemudian Coach Sintayong, apakah ini juga tidak menjadi masukan tadi, itu tidak menjadi input bagi TGIPF melihat dukungan moral disampaikan kepada Iwan Bule? Begini, dalam keadaan tertentu manusia memang emosional sekali melihat hanya hubungan yang sempit gitu. Tapi tugas kita adalah juga membangunkan Sintayong, mengingatkan Sintayong bahwa ini 132 orang. Apakah Anda ingin membawa cerita ini keluar kemanapun Anda bekerja? Anda tidak bisa diterima kalau Anda membiarkan aspek keselamatan yang menyangkut masalah moral itu kemudian Anda menutup mata. Jadi apakah tidak melihat ada anak yang sampai sekarang itu masih seperti orang stres dan kesedihan yang luar biasa di stadion tidak keluar, di situ terus berputar setiap hari. Apakah tidak sedih kita melihat keluarga-keluarga yang sampai hari ini anak-anaknya terancam buta, kemudian mengalami gagal napas gitu ya. Jadi mari kita berpikir yang lebih besar lagi. Artinya kemudian jika pada akhirnya rekomendasi ini hanya angin lalu, apa tindak lanjut yang akan dilakukan oleh TGIPF, Prof Reynald? Saya kira kita hidup dalam peradaban baru di mana suara masyarakat itu begitu kuat, begitu kencang, dan fakta-fakta tidak bisa ditutupi. Jadi kami tidak ingin menutupi fakta, kami menyampaikan apa berdasarkan tim yang ditugaskan dalam mencari fakta. Fakta sudah kami baca dan itu sangat mengerikan. Oleh karena itu maka sangat terpulang pada mereka yang akan melaksanakannya. Kita break sejenak. Ini suruh makan kembali untuk Anda saat lagi.